Apakah NIB berlaku juga sebagai TDP, Bu? Iya, dia sudah untuk mengimpor itu bisa kayaknya pakai itu. Bisa, Pak. Cuma mungkin di bea cukainya mungkin ada regulasi lain. Kalau ada pelaku usaha yang TDP-nya misalnya masih berlaku, Ibu, apakah ditunggu habis masa berlakunya atau bisa misalnya langsung beralih saja untuk mendaftar NIB-nya begitu? Harusnya sudah langsung beralih ke NIB karena pernah ada edaran bahwa mulai situ TDP Stiup itu sudah tidak digunakan lagi dan kemudian beralih ke OSS. Makanya saat itu kita gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Kami melakukannya ke 10 kecamatan, tapi itu pun kita terbatas, pelaku usahanya kita terbatas, anggarannya juga ya terbatas. Jadi tidak perlu menunggu sampai habis masa berlakunya, Bu, ya? Iya. Apakah NIB harus diganti apabila ada pelaku usaha atau ada perusahaan yang pindah alamat, Ibu? Tidak perlu, Pak. Jadi misalnya ada pelaku usaha nih, akte pendiriannya ya. Akte pendiriannya misalnya alamatnya Bulukumba, kemudian dia punya usaha di Sinjai misalnya. Ada KBLI-nya, salah satunya di Sinjai lokasinya. Kemudian dia pindahkan ke Bone mungkin. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Nanti bisa diedit lokasinya saja. Kita pindahkan lokasinya. Jadi bisa dengan kita sendiri, tidak perlu ke dinas penanaman modal untuk merubah itu, ya? Betul. Jadi kalau pelaku usahanya bisa mengakses, maksudnya bisa ngerti gitu cara langkahnya. Di YouTube juga banyak kok, Pak. Jadi tinggal diakses aja YouTube-nya. Tutorialnya begitu. Tutorialnya. Nanti kalau mandek ya bisa langsung bertanya. Tapi kadang pelaku usaha sih begitu. Dia kadang mungkin tidak percaya kali ya yang mungkin lebih yakin kalau datang ke ya, betul. Padahal hanya untuk pengembangan atau hanya untuk non likuidasi. Jadi ada beberapa nih pelaku usaha yang kadang bablas. Kenapa saya bilang dia bablas? Karena pada saat awalnya dia membuat NIB semua KBL dikeluarkan, padahal kode-kode usaha itu sebenarnya tidak sedang akan digunakan. Nah, sementara mereka bersyarat untuk pelaporan LKPM. Akhirnya misalnya dari 20 KBLI itu mesti semua dilaporkan LKPM-nya. Oh, jadi tidak ada batasan, Ibu, ya untuk mengakses KLBI di NIB itu? Maksudnya mengaksesnya? Maksudnya berapapun dikasih masuk ya memungkinkan, Ibu, ya? Memungkinkan sekali, yang penting ada di akta, Pak. Di akta. Ya, acuannya di akta, Ibu, ya? Acuannya di akta. Jadi tapi saya kadang gini, di akta itu banyak kode usaha. Cuman ternyata pada saat kita pengembangan masuk OSS, ternyata kode usaha yang ada di akta itu tidak muncul. Nah, ternyata ada beberapa sepertinya notaris itu membuat paket. Jadi misalnya cuman berapa batas untuk KBLI untuk dimasukkan ke dalam AHU online. Jadi setelah pembuatan akte pendirian perusahaan akan ada AHU online yang dibuat juga di notaris. Nah, kalau misalnya di akta belum tentu yang ada di akta itu ada di AHU online. Nanti misalnya kalau ternyata dia pengembangan, di aktanya ada, di AHU-nya tidak ada, nanti diminta lagi ke notaris untuk apakah ini dimasukkan ke AHU atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti dia akan ada perubahan, ya kan? Jadi AHU online-nya berubah lagi. Nanti kita update di OSS-nya, Pak. Nanti setelah update di OSS baru kita bisa kembangkan KBLI sesuai yang pelaku usaha mau. Kalau di NIB ada KBLI, kemudian di akte notaris tidak ada di situ lingkup usahanya misalnya, itu bagaimana solusinya, Ibu? Atau ada kejadian-kejadian seperti itu? Banyak sih, banyak. Jadi kadang gini, ada pelaku usaha nih, berbadan usaha ya, sudah terbit di akte notaris, kemudian misalnya dia perdagangan besar, Pak. Dia bukanya perdagangan besar. Kemudian karena dia mungkin ada usaha untuk perdagangan eceran, dia mau buka perdagangan eceran. Itu nggak bisa karena di aktanya tidak ada. Jadi
Sementara 46 kode kan untuk kode perdagangan besar itu kan 46. Karena entah 46 berapa gitu. Yang jelas KBL itu kan 5 angka. Nah, sementara perdagangan eceran itu kan 47. 46 dan 47 itu tidak bisa dalam satu akta. Berarti kalau ada perubahan kode mesti lain aktanya begitu ya? Jadi misalnya ini dia sudah buka 46, kemudian sudah kembangkan 46-nya, kemudian dia mau kembangkan 47 nggak bisa. Nggak bisa, harus tutup dulu 46-nya baru buka 47-nya. Nah itu berarti dinotaris lagi. Kalau misalnya di aktanya tidak ada 47, berarti buka di aktanya dulu, di notarisnya dulu, terus AHU online lagi, baru kita update di OSS-nya. Berarti kalau mau mendaftar lebih bagusnya memang ke dinas penanaman modal konsultasi bawa aktenya itu ya, biar tidak salah-salah. Betul, bawa AHU online, sebenarnya AHU online sih yang perlu, AHU online karena itu yang akan diinput. Kalau akta sih tidak, Pak. Oh iya begitu ya. Iya. Dari sekian jumlah pelaku usaha di Bulukumba, kira-kira sudah berapa persen pelaku usaha yang sudah mengurus dan beralih ke NIB? Sekarang kemarin saya baru buka database untuk pelaku usaha itu lebih 7.000 sudah di kita. Wih, banyak juga ya. Lumayan di Bulukumba, lumayan. Lumayan di Bulukumba. Sudah lebih 7.000-an. Dan yang paling sektor yang paling KBLI ya, KBLI yang top 5 itu yang nomor satunya itu perdagangan. Masih perdagangan. Berarti bisa disimpulkan bahwa Bulukumba sebenarnya kota perdagangan. Kita bukan industri, bukan. Atau pelaku usaha di bidang perdagangan yang lebih sadar mungkin Bu ya untuk mengakses NIB ini. Atau mungkin juga begini, karena kita suka belanja gitu. Oh gitu. Orang Bulukumba suka belanja. Jadi kadang pelaku usaha itu kadang untuk legalisasi usahanya dia cepat-cepat mau bikin nomor hidup berusaha. Memang kita mendukung sih mereka untuk melakukan itu. Kalau yang industri ini agak-agak sedikit ini karena industri itu banyak ya. Ada kayak PIRT lah. Nah, itu juga perlu tuh bagi industri-industri yang home industry ya, yang mikro ini, yang buatan keripik, kopi, itu kita mengarahkan untuk membuat mereka PIRT, kemudian halal. Itu semua dilayani di OSS. Oh, ada di situ ya? Ada. Jadi tidak perlu lagi kemana gitu mengurusnya, tinggal login. Cuma kadang ya begitu pelaku usaha kadang kurang paham gitu langkahnya. Makanya tahun kemarin kita galakkan untuk pembuatan NIB sosialisasinya. Kemudian tahun ini masih saja kita galakkan terkait pembuatan nomor induk berusaha plus untuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi di OSS itu ada menu PB Unku, di situ bisa diakses, termasuk juga SIPA untuk air tanah, air permukaan. Hanya saja sekarang itu untuk pelaku usaha yang wajib SIPA kita belum dapat aksesnya untuk ke Bandung untuk melakukan beberapa pemenuhan persyaratan. Oh, itu di Bandung itu. Iya, untuk SIPA-nya di Bandung, Pak. Jadi untuk sektor karena dia sebenarnya untuk pengusaha galon ya yang perlu SIPA itu, kemudian pencucian mobil itu kan perlu SIPA karena mereka punya sumur bor, dia mengkomersilkan air tanah, air permukaan. Nah, itu untuk perizinannya kan adanya di Bandung, ditarik ke Kementerian ESDM. Nah, pusatnya di Bandung, hanya kita punya akses agak kesulitan. Kemarin sudah kita koordinasikan ke SDM provinsi. Mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa ada UPT lah, semacam perwakilan Kementerian SDM yang dari Bandung untuk stay di Makassar. Ditempatkan di Makassar. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan mudah melalui SDM provinsi atau bisa langsung ke mereka supaya pelaku usaha yang wajib untuk SIPA itu segera melakukan perizinannya, perizinan PB Unkunya, dan mereka bisa kita untuk pemungutan retribusinya untuk di Pemda. Nah, ini kan usaha banyak sektornya, Ibu. Betul. Banyak sektornya. Apakah di Dinas Penanaman Modal itu setiap sektor ada perwakilannya, Ibu?
Atau yang mau mengurus misalnya rekomendasi katakanlah seperti itu, harus datang di dinas yang bersangkutan, lalu kemudian datang lagi ke penanaman modal Ibu. Setelah keluar rekomendasinya misalnya. Kalau sebenarnya sih harusnya satu pintu itu semua sudah ada di dalam ya Pak ya, namanya juga satu pintu. Iya, betul. Hanya saja karena mungkin SDM-nya juga punya tanggung jawab di dinasnya masing-masing, makanya mereka ya di mana dia berada yang mereka mengarahkan ke situ gitu. Tapi untuk seperti misalnya begini, untuk apotik ada yang harus diajukan di dinas kesehatan. Mereka kadang menyurat dulu, minta rekomendasi dulu. Itu terkait kalau saya tidak salah terkait apotekernya lah kayak gitu. Nah, setelah itu terbit baru ke kantor untuk dibantu mengupload pemenuhan persyaratan. Oh, tidak ada yang standby langsung di kantor Ibu ya? Ya, itu kadang mereka yang ke kantor, teknisnya yang ke kantor Pak. Begitu. Untuk teknis ya, karena akan lain yang membantu untuk pemenuhan persyaratan dengan yang melakukan pengawasan ke lapangan. Hanya saja kami sebisa mungkin yang menangani pengawasan itu memberikan pembinaan ke pelaku usaha pada saat kita kunjungan untuk pendekatan persuasif ke mereka untuk melakukan pemenuhan syarat. Bisa dikontak teknisnya untuk menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan, ataupun bisa langsung ke customer service untuk dipandu jika dokumen-dokumen itu sudah ada. Karena kadang ada beberapa pelaku usaha yang kadang kasihan tidak ngerti bagaimana mengupload dokumen itu ke OSS. Bisa jadi nanti kalau sudah jadi kantor mall pelayanan bersatu di situ ya. Bisa jadi. Itu yang kita harapkan. Iya, karena Bulukumba kayaknya belum. Beberapa kabupaten kota di Sulsel itu sudah punya mall pelayanan. Iya, termasuk kalau saya tidak salah Bantaeng ada Bu ya? Bantaeng ada. Bantaeng ada. Yang kita ini berharap banget harusnya tahun ini ya Pak. Saya kurang tahu. Mudah-mudahan tahun depan bisa lah. Sudah bisa ada beberapa counter untuk yang menangani pelayanan seperti di PTSP provinsi di Makassar itu kalau kita masuk udah ada beberapa counter yang ada di situ. Mereka sudah nggak perlu lagi ke dinasnya, sudah ada perwakilan di situ. Pelaku usaha tidak perlu lagi bolak-balik Bu ya? Tidak perlu bolak-balik. Kasihan mereka, apalagi kalau Makassar itu jauh-jauh. Kalau di kita ini masih mending dekat-dekat. Cuman itu pun kadang kasihan juga sebenarnya melihat mereka bolak-balik kayak gitu. Capek. Iya. Agar NIB ini familiar di kalangan pelaku usaha, apa yang sudah dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu? Kalau di kita sejak ada anggaran ya, sebenarnya sebelum ada anggaran kita hanya melakukan pengawasan saja bagi SIUP-nya, tapi setelah ada anggaran dari kementerian, ada dana alokasi khususnya, maka kita diwajibkan untuk melakukan pembinaan. Nah, salah satu bentuk pembinaan itu kita melakukan sosialisasi seperti yang kemarin ya Pak, seperti yang kemarin. Kami sejak ada sosialisasi ini, kami melakukannya antara 10 sampai 14 kali setahun. Itu kita sebar di 10 kecamatan. Tidak terpusat di kota Ibu? Tidak Pak. Di tahun kemarin itu kita keliling. Tapi kalau kita keliling itu kita hanya sosialisasi terkait perizinan berusahanya, bagaimana pembuatan perizinan berusaha. Nah, di tahun itu itu terjadi di 2021 2022. Nah, di 2023 ini kita fokus selain untuk perizinan berusaha, kita fokus untuk pemenuhan persyaratan tadi dengan perizinan berusaha untuk menunjukkan kegiatan usaha. Karena notabene kan sudah banyak nih perizinan NIB-nya terbit. Jadi kita mesti lakukan pembinaan lagi terhadap untuk mengupgrade dia punya misalnya kalau industri ya produknya, misalnya jahe bubuk, kemudian kopi bubuk, keripik, cemilan-cemilan nih kita bisa mengupgrade dia punya produk supaya bisa diterima oleh beberapa market begitu. Dibanding mereka masih kemasan yang konvensional yang. Ya, jadi
turut juga dibantu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu untuk bagaimana usaha itu bisa berkembang melalui kemasannya misalnya begitu ya. Iya Pak, kita hanya terkait teknisnya di OSS ya. Untuk yang teknis bagaimana kemasan mungkin di Dinas Perdagangan ada gitu. itu. Iya. Sejauh ini ada kolaborasi tidak dengan Kita Dinas kadang Perdagangan? ya kita untuk narsum, untuk kadang kita saling sharing terkait kegiatan apa yang ada di sana. Jadi apa ya, untuk menggabungkan apa ya namanya, hanya materinya yang kita ambil untuk di sharing ke pelaku usaha bersama dengan narasumbernya. Bukan kegiatannya yang kegiatannya nggak bisa Pak, karena dia sesuatu yang berbeda. Pertanggungjawabannya juga akan berbeda. Jadi kita fokus ke ilmu yang dari mereka. Nah, karena begitu juga lah yang dilakukan oleh Kementerian Investasi. Mereka semua per sektor ya. Per sektor itu mengedukasi pelaku usahanya ya dengan begitu. Jadi sejauh ini belum ada sanksi Bu ya jika ada pelaku usaha yang belum memiliki IMB. Lebih pada bagaimana pembinaan begitu. Betul. Karena di regulasi kami juga nggak ada sanksi terkait itu Pak jika tidak punya. Itu mungkin Pemda mungkin yang akan mau melakukan sanksi itu, misalnya pakai sepanjang jalan mungkin toko mungkin tidak punya nomor induk berusaha ya kan. Tapi sekarang mereka agak susah nih kalau orang berusaha nih misalnya orang berusaha mau bangun toko itu mereka wajib NIB. Itu wajib. Jadi mereka mau tidak mau ya harus membuat kalau dia mau melakukan pembangunan. Ya, kalau tidak ada INB bisa jadi Pemda melalui instansi teknis ya ada sanksinya mungkin begitu ada, ya. kalau mereka tidak memiliki izin. Ini kan NIB itu kan legalitasnya mereka berusaha betul. Sebenarnya. Baik, luar biasa diskusi saya dengan beliau Ibu Andi pada kesempatan kali ini. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu ya kita sudahi diskusi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan Ibu ke pelaku usaha di Bulukumba ini? Nah, untuk pembuatan nomor induk berusaha itu kan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengetahui langkahnya. Nah, jadi kalau misalnya pelaku usaha khususnya ya di Kabupaten Bulukumba untuk melakukan pembuatan NIB ini nomor induk berusaha itu tidak berbayar. Jadi tidak ada price list. Gratis gitu ya? Gratis. Tidak ada bayaran untuk pembuatan nomor induk berusaha. Ingat, saya kasih catatan untuk pembuatan nomor induk berusaha. Nah, jadi semua orang bisa mengakses oss.go.id itu, tinggal daftar, kemudian bisa login setelah dapat hak akses. Bisa diulang Bu alamat aksesnya? oss.go.id. oss.go.id. Jadi kalau ada pelaku usaha atau yang mau memulai usaha bisa masuk di situ Bu ya? Bisa, oss.go.id. Tapi kalau masih merasa bingung, enggak apa-apa. Datang ke Dinas Penanaman Modal. Boleh, minta dipandu di customer service langkahnya. Tapi para pelaku usaha nih harus menyiapkan KTP-nya. KTP-nya itu harus sudah terintegrasi dengan Capil, Dukcapil. Yang digital itu. Yang digital, nomornya yang harus terintegrasi ya. Nomor NIK-nya itu karena di awal-awal yang belum belum online ya Dukcapil itu. Betul. Kalau kita menginput NIK-nya kadang keterangannya pesan errornya kadang NIK Anda belum terdaftar di Dukcapil untuk konfirmasi ke sana lagi. Nah, itu ya dipastikan. Kemudian nomor handphone yang terintegrasi dengan WhatsApp. Karena hak aksesnya masuk ke dalam WhatsApp. Atau bisa pakai email. Kemudian NPWP juga boleh. Tapi sekarang NPWP untuk usaha yang mikro yang perseorangan itu tidak mandatori. Jadi itu bisa, ya? Boleh dilewatin. Boleh dilewatin. Selain itu Bu? Saya kira itu aja.
Saya kira itu cukup NIK, kemudian email, nomor WA. Nanti akan ada data-data teknis terkait usahanya. Kalau BPJS Ibu? BPJS tidak mandatori, Pak. Tidak mandatori ya? Tidak mandatori. BPJS kesehatan sama ketenagakerjaan tidak mandatori. Oh gitu ya. Jadi dia boleh lanjut. Boleh lanjut ya? Boleh lanjut tanpa melakukan penginputan nomor. Iya. Biasa ada juga ketika ditanya kenapa tidak urus NIB, saya belum urus BPJS Ketenagakerjaan. Padahal itu tidak mandatori. Tidak mandatori, Pak. Tidak mandatori. Tapi kan ada juga loketnya di dinas Bu ya? Untuk BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang logonya sudah tidak ada, Pak. Oh gitu. Iya benar. Logonya sudah tidak ada. Makanya BPJS Ketenagakerjaan kasihan juga sebenarnya kan. Karena harusnya kalau dia mandatori nggak bisa lanjut kalau tanpa membuat itu. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya Pak, pada sama-sama, kesempatan kali ini. Saya yakin apa yang kita diskusikan ini memberikan banyak pencerahan dan manfaat buat pelaku usaha dan calon pelaku usaha. Iya. Demikian diskusi saya dengan beliau, Ibu Andi Magufirah dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini terus bertumbuh, berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.